Oke, bentar nih kayak ada yang join. Oh, ada yang join, deng, Rara. Ya udah deh kita admit dulu. Ada yang join. Oke, halo Rara. Sebenarnya tuh Sebenarnya tuh tadi tuh nggak ada yang join. Terus kayak aku awalnya mau ngajar sendiri aja. Soalnya nggak ada yang join, tapi aku tetap mau ngajar buat ngelatih aku tetap ngafalin. Tapi ternyata ada yang join. Baru aja aku record. Jadi halo, kayaknya cuma satu orang. Aku nggak tahu nanti bakal ada yang join lagi atau enggak. Tapi mau nanya, Rara bisa on mic nggak ya? Bisa, bisa, Kak. Bisa. Oh, Bisa, oke. Kak. Oke, ya udah. Ini lesnya jadi private nggak apa-apa nih? Nggak apa. Oh, oke. BTW kamu dari SMA mana? Ya. Atau kuliah? Aku dari SMK, Kak. Oh, SMK mana? SMK di Medan. Aku orang Medan. Oh, Medan. Oh my God, jauh juga ya. Iya. Oke, tahu ini dari mana BTW? Dari Ricci bukan? Dari itu IG-nya Kak Raihan. Oh, dari Raihan. Oh, oke oke, aku tahu. Aku follow back Raihan soalnya. Ya dia juga suka ngajar Iya. kimia ya. Iya, Kak. Apa? Dia juga suka ngajar kimia ya. Iya, kemarin itu jadi apa kayak coach gitu di Ambiscam di bagian bidang kimia gitu. Hmm, oke oke. Ya aku juga jadi baru berkenalan sama Raihan. Oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya ini kita bahas tentang stoikiometri. BTW aku mau nanya dulu dong, kamu atas dasar apa mau belajar kimia? Sebenarnya aku tertarik sama kimia itu karena untuk persiapan kayak dimasuk di apa Kak? Kayak di teknik kimia nanti. Oh, oke oke. Oke oke. Karena juga aku kayak Kenapa? suka ikut lomba-lomba kimia gitu. Ah, oke oke oke. Cakep cakep cakep. Aku dulu ikut lomba Iya. beberapa sih. Cuma sekarang udah lupa semua. Masuk ITB susah nggak Kak? Susah, tapi lebih susah keluarnya. Oh iya. Boleh nanti dong Kak kayak sharing gitu. Kenapa? Boleh dong nanti Kak sharing-sharing gitu. Soalnya nanti aku juga pengen masuk ITB gitu. Oh boleh, kamu DM aja. Aku nggak tahu kamu username IG-nya yang mana. Yang Gets Azra Kak, yang apa PP-nya kucing gitu. Nanti deh aku DM ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya aku biasanya kalau lagi luang aku jawab-jawab aja. Kadang-kadang udah nanya sih, jadi kayak ya udah sih saya mah jawab-jawab saja ya, begitu. Kamu kelas berapa Iya. BTW? Aku tahun ini naik ke kelas 2 Kak. Oh, tahun ini naik ke kelas 2. Ya udah masih banyak kesempatan untuk mengejar. Ambisinya dari sekarang bagus. Bagus sekali, sudah punya visi. Daripada di akhir bengong. Iya benar Kak. Oke, kalau gitu mari kita belajar. Harusnya stoikiometri itu kimia udah kelas kamu kan naik kelas 2 ya. Harusnya kelas 10 udah bahas sepintas-sepintas. Ini kita langsung bahas aja yang soal nomor satu. Bentar, aku buka tabku dulu. Oke, jadi di sini ada soal produksi gas hidrogen secara tradisional dilaksanakan dengan mencampurkan logam timbal. Logam timbal ini Pb timbalnya kita langsung tulis aja. Dia ditambahin ke larutan asam sulfat. Kamu inget nggak Rara kalau misalnya asam sulfat itu lambangnya apa? Rumus rumus molekulnya. Sulfat. Enggak inget. Karena di SMK Oke. nggak ada belajar gituan, Oh, oke Kak. oke. Ya udah nggak apa. Ini aku remainin ya. Oh, mungkin aku kenalin asam sulfat itu H2SO4. Jadi kalau misalnya asam itu depannya biasanya dia pasti H atau enggak. Pokoknya Nah, intinya di iya. dalam si rumusnya itu pasti ada hanya. Kalau misalnya basa itu OH. Terus sulfat itu SO4 gitu. Jadi H2SO4. Terus Mhm. menurut kamu, ini kalau misalnya bereaksi dia ngasilin apa kira-kira kamu menurut kamu ada ide nggak? Yang bereaksi, Kak. Mm-mm.
Hmm, Oke, ini aku kasih clue dikit ya. Jadi kalau ya. misalnya reaksi itu biasanya misal H tambah O2 ya misal. Enggak, sorry, sorry. Jangan HO deh. Misal deh CO. C tambah O. C itu, jangan CO deh. Jadi pusing. Ini aja deh langsung deh. PB, PB tuh ionnya dia plus 2. PB plus 2. Terus H2 itu dia bisa, H2 itu H tuh sebenarnya dia H plus sih. Terus SO4 itu dia 2 min. Jadi ini tuh kayak muatan ionnya gitu ya. Kan dia tuh saling bereaksi membentuk ikatan ionik gitu ya. Itu tuh setiap unsur atau nggak setiap satuan dari beberapa gimana setiap bagian gitu. Itu tuh punya ion. Nah, ion-ion itu bakal bergabung yang gimana caranya dia pas di total jadi nol. Kayak gitu. Nah, Oh, ini kan PB ini punya potensi dia ngegabung sama H atau ngegabung sama SO4 2 min. Menurut kamu, ini kan PB muatannya udah plus 2. Biar dia jadi nol, itu kira-kira dia bakal bereaksi sama H atau sama SO4? SO4. Oke, benar. Karena ini plus 2, ini minus 2. Menurut kamu kalau misalnya ditambah udah nol atau belum? Kalau -2 udah. Udah ya, kalau karena udah nol berarti perlu PB dan SO4. Nah, ini dia muatannya udah nol plus 2 tambah plus 2 min 2. Dia udah nol ya. Kalau misalnya di sini plus 1, di sini min 2 berarti PB2 SO4 gitu. Kan ini jadi biar 2 dikali plus 1 terus di sini min 2 gitu ya. Paham nggak? Paham, paham. Oke, berarti di sini PbSO4 ya. Nah, H plusnya dia nggak bereaksi sama Pb karena Pb-nya udah bergabung sama SO4. Dia bisa berdiri sendiri. Kita taruh di sini 2, bukan 2 ya. Kita taruh di sini H2 karena awalnya hanya ada 2 ya. Kenapa dia bisa sendiri? H2 tuh dia bisa berdiri sendiri soalnya hidrogen itu kalau dia lagi dalam bentuk bebasnya itu dia bisa berdiri sebagai H2 sendiri gitu. Berarti tadi PB itu apa ya Kak? Logam timbal. Iya, Pb itu logam timbal. Berarti ini kita hapus dulu. Nah, udah kayak gini, kita udah punya reaksinya. Mari sekarang kita hitung molnya satu-satu. Nah, di sini kita lihat reaksinya ada. Nah, reaksinya itu berat logam timbal itu 137 gram. Jadi PB itu dia beratnya total 137 gram. Terus habis itu kemurniannya itu 70%. Terus data mana lagi yang ada ditanyain gimana H2 ketika temperat di su- di satu atmosfer ya, di satu atmosfer ketika temperaturnya 25 derajat Celcius itu volumenya berapa? Oke. Oke, jadi yang ditanyainnya tuh adalah dengan oke ini ada reaksi ya. Kita bayangin ada produksi gas hidrogen. Jadi ada pabrik lah ibaratnya. Dia mau memproduksi gas hidrogen. Cara dia memproduksi gas hidrogen itu dia campurin logam timbal sama campuran H2SO4. Nah, pas udah dicampur, dia bakal ngasilin PbSO4 sama gas hidrogennya, dia bakal terpisah. Nah, kira-kira kalau misalnya pabriknya itu tuh punya 137 gram timbal dengan kemurnian 70%, itu ntar H2-nya yang dihasilinnya kira-kira bakal berapa sih? Nah, kita bakal pakai patokan reaksi ini. Cuma pertama kita perlu tahu dulu, menurut kamu ini yang pertama dihitung apa? Yang pertama dihitung itu volumenya Kak. Enggak, berat iya volumenya. Volume dulu yang dihitung.
Volume kebetulan di sini ternyata volume tuh yang dicari. Nah, di sini volume yang dicari. Oh, Kira-kira nih ada gram. berarti. Ada gram, Mm-mm, terus ada MR ya, mm-mm. PB-nya juga MR-nya diketahui. Itu 207 gram per mol. Kira-kira kamu tahu nggak sesuatu yang GR per MR ini tuh nilai dari apa? DR per MR itu nilai untuk, kalau MR itu kan stoichiometri kak, massa relatif. Iya, Ya betul. nggak sih, Kak? GR tuh gramnya ya. Mungkin aku kasih clue dikit ya. Itu kita bisa cari nilai mol. Mol tuh lambangnya N. Hmm, Oke, jadi mol itu lambang. jadi intinya kalau di reaksi kimia itu biasa rata-rata yang kita cari Berarti kalau pertama GR, itu mol dulu. Kenapa? berarti kalau GR itu gram ya kak? Iya, GR tuh gram. GR tuh masanya. Oke, berarti di sini kita bisa ngitung molnya molnya timbal. Molnya timbal nih kita bisa hitung kayak di sini tuh dia Hmm, bereaksi berapa mol sih kira-kira. Nah, tapi di sini oke kita langsung masukin aja ya. MR-nya kan 207 kita masukin 207 gram per mol. Terus habis itu GR-nya menurut kamu ini gramnya langsung kita masukin 137 gram atau enggak? diubah dulu kak. Diubah dulu jadi apa? Enggak lah kak. Kalau mau aku kayak udah masukin aja kayak 137 gram, biar kayak lebih gampang gitu. Ya nggak Oke, sih? benar dimasukin langsung. Cuma karena oke, dimasukin langsung tuh benar. Cuma kebetulan di sini izin ada tambahan kalau kemurniannya tuh 70%. Jadi kalau misalnya kemurniannya 70%, dia dari 137 gram ini yang merupakan timbal itu cuma 0,7. Jadi ibaratnya kamu beli emas, emasnya murni 50%. Kamu beli emas 100 gram, emasnya murni 50%. Berarti yang emas asli itu dia cuma 50 gram doang. 50 gramnya lagi itu campuran. Nah, sama kayak ini juga. Karena timbalnya itu kemurniannya cuma 70%, berarti ada 30% yang itu tuh bukan timbal, tapi campuran. Jadi biar berat aja si timbalnya. Nah, oleh karena itu kita di sini 137 dikali 0,7. Paham sampai sini? Hmm, gampang. Oke, ini kita masukin ya. 137 kali 0,7 per 207 itu hasilnya 0,463 mol. Nah, oke ini kita agak turunin dikit. Oke, ini 0,463 kita taruh sini ya. 0,463 mol. Hmm. Jadi kalau misalnya suatu zat bereaksi itu biasanya ada mula-mula, reaksi, sama sisa. Nah, kamu ingat nggak kalau misalnya eh, reaksi kayak gini, itu gimana caranya kita nentuin mol zat-zat lainnya? Mau dan jaket lainnya. Aku izin kasih Enggak clue kak. ya. Biasanya tuh kita bisa lihat dari koefisiennya. Oke, coba kita tinjau satu-satu. PB koefisiennya berapa di sini? Koefisien. Satu ya. Nih, kan nggak ada tulisannya. Berarti ini ibaratnya ada dikali satu, tapi satunya nggak kelihatan. Gitu. Oh, berarti kalau ya kayak rumus gitu, di samping itunya ada satu gitu ya kak, kayak ini TB gitu. Berarti kan satu TB gitu kan. Nah, betul, betul. Nah, ini Hmm. menurut kamu kalau H2SO4 koefisiennya dia berapa? H2SO4, Satu juga ya. dua. Eh, Ini satu. satu Karena juga. dia H2SO4 itu udah gabungan ibaratnya. Biasanya kalau misalnya eh yang koefisiennya dua itu contohnya
H2 tambah setengah O2 gitu. Nah, ini saat ini koefisien satu, ini koefisiennya setengah. Biasa dari reaksinya udah kelihatan. Nah, ini reaksinya udah full kayak gini, berarti ini langsung di sini satu, ini kira-kira berapa? Yang mana, Kak? Yang PbSO4. PbSO4 tuh Satu juga ya, karena dia nggak dikali berapa-berapa lagi. hmm. Ini satu, ini juga satu. Gitu. Hmm. Nah, karena Oh, ini koefisiennya satu, berarti eh, mol yang tersedia itu dikaliin sama koefisiennya. 0,463 itu buat satu mol. Nah, di sini ada satu mol lagi. Berarti di sini kira-kira berapa? Nah, ntar, sorry. 0,463 itu untuk koefisien satu. Berarti kalau misalnya di sini ada koefisien satu, di sini berapa mol? di situ harus sama sama Bener, sama, Kak. ya. Eh, Benar, harusnya iya, sama. sama, Kak. 0,463 Sama. karena koefisiennya sama-sama satu. Gitu. Kalau misalnya di sini dua, nah dia berarti dikali dua. Gitu. Oke. Nah, karena si koefisiennya di sini sama, terus mol tersedia dari awalnya juga sama, berarti ada yang namanya reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu karena di sini sama, berarti reaksi pembatasnya sama gitu. Di sini kita langsung aja tulis 0,463 yang bereaksi. Nah, di sini berarti berapa? Kira-kira menurut kamu? Sama. Sama juga, benar. Di sini? 0,63. Gimana, Kak? Situ. Iya, di sini berapa? Sama. Sama juga. Iya, benar juga. 0,463. Ada Di sini sama-sama satu. sama ya? Karena sama-sama satu. Iya, 0,463. Oke, nah kalau kita ingat dalam suatu reaksi, kan ini tadi ceritanya produksi gas hidrogen dari pembuat pencampuran timbal dan asam sulfat. Menurut kamu, kayak misalnya kamu masak ini misalnya garam ya, garam campur telur sama dengan telur dadar. Nah, menurut kamu ketika proses memasak itu, terus habis itu eh terus habis itu makanannya bakal dimakan lah. Garamnya berkurang atau jangan garam deh, garam itu nggak berubah. Apa ya? Pakai apa ya? Eh Gula. Air aja deh. Gula. Contoh Ya. pemanasan air aja deh, misal. Ini misalnya air ya. Ini misalnya air cair yang bagian kiri. Ini uap. Mm-mm. Dia prosesnya dipanasin. Panah ini dipanasin ya. Jadi Mm-mm. ada air sepanci, anggap aja. Misalnya sini air, terus ini dipanasin, dia jadi uap. Nah, ketika proses pemanasan berlangsung, menurut kamu air itu dia berkurang atau bertambah? Kurang. Oke, berarti di sini kita reaksinya bisa kita kurangin ya. Nah, terus uap itu Iya. bertambah atau berkurang? Uap itu akan terus bertambah. Iya, benar banget. Oke, berarti di sini tambah. Nah, ini mula-mula reaksi sisa, ini mau pas awal-awal tersedianya berapa, ibaratnya kayak berapa air yang tersedia di awalnya. Terus R tuh reaksi, jadi dia bereaksi sejumlah segini, menghasilkan sejumlah segini. Nah, kita mau lihat sisanya berapa. Karena kita mau lihat sisanya berapa, kita di sini kan air berkurang ya, berarti ini langsung kita kurangin ya. Menurut kamu 0,463 dikurangi 0,463 berapa? Nol hasilnya. Oke, 0. Ini Habis. yang ini Yang mana, Kak? yang H2SO4. H2SO4 sama. Iya, Habis habis juga. juga ya. Nah, kalau yang ini bertambah ya. Habis. Kalau ini yang bertambah. Iya, ini awalnya 0 kan. Terus dia tiba-tiba Hmm. molnya ini berubah jadi ini. Berarti ini jadi berapa kalau dia ditambah? Kalau ada ditambah nol, tetap Tetap 0,0. 0,43 Ini ya, ya. 0,463. Iya, betul. Ini juga ya berarti ya. Iya, sama. Oke, benar. Nah, sekarang yang ditanyain adalah eh volume gas hidrogen. Nah, kita lihat tadi pencampuran timbal sama asam sulfat itu ngehasilin 0,463
gas hidrogen. Kayak gitu. Nah, 0,6463 mol ini bisa langsung kita cari buat menentuin berapa volumenya. Kamu ingat nggak rumus gas ideal? PV sama dengan, ingat nggak? P, MV Kak. Eh, NV. N, MV. N-nya benar, N-nya benar. NV, N, NV nggak sih Kak? NV bukan. Oh, bukan. Hmm, Mau nebak nggak? N, Cluenya ada di sini nih. N, Ada di sini nih. Cluenya. NR. NR. Oke. NR NR Kak. sama satu lagi NR. NR Kak. bukan K. Oh, NRV. Cluenya ini nih. Cluenya ini. 25 derajat. 25 derajat itu apa menurut kamu? Temperatur ya. NRC. Temperatur ya. NRC Kak. NR Iya. T ya. NRC. Oh, NRT. T. Iya. Jadi ini rumus gas ideal. Rumus gas ideal itu T, P-nya itu tuh tekanan, V-nya tuh volume. Ini P ya. P-nya tuh volume. Terus habis itu N-nya itu tuh mol. Terus habis itu R-nya itu tuh tetapan. Terus T-nya itu tuh temperatur. T gini. Nah, kita langsung masukin aja nih dari rumus-rumus dari yang udah nilai diketahuinya. Kita tulis di sini ya, PV sama dengan nRT. P-nya itu tuh kita masukin 1 atm ya. Satu. Volumenya yang dicari. Ini kita belum tahu. Nah, N-nya tadi udah ketemu belum? Coba kamu sebut ulang. N-nya H2 tuh berapa? N-nya H2. N-nya Yang tadi ya hidrogen. Kak? Iya, benar. Yang tadi. Yang mana tuh berarti? Yang O. Yang 0. Iya, 0, berapa? 0,463. Iya, betul banget. 0,463 kali R. R-nya ada di soal. Menurut kamu R-nya yang mana? R itu 0,08205. Iya, benar banget. Oke, kita masukin ya. 0,08 berapa tadi? 205 ya. 8205. Ya. Oke, 8205. Terus T-nya itu harus dalam bentuk Kelvin. Kamu ingat nggak kalau misalnya Celsius ke Kelvin itu tambah berapa? Tambah 5. Tambah 273 ya. Oh. Iya ya. Nah, ini kita ingat-ingat nih. Jadi pokoknya kalau misalnya kamu mau ngubah suhu jadi Kelvin itu ditambah 273. Berapapun itu rumusnya. Berapapun itu suhunya kalau diubah ke Kelvin itu ditambah 273. Jadi di sini 25 ditambah 273 ya. Oke, ini kita langsung hitung aja pakai kalkulator. 0,463 dikali 0,0805 dikali 25 tambah 273. Oke, ini mungkin kita tulis dulu ya, 0,463 dikali 0,08205 dikali 298 ya. 25 tambah 273 itu 298. Nah, volumenya di sini 11,32. Ini hasil kalkulator ya. Menurut kamu ini volumenya dalam apa? Liter atau mili atau cc? Menurut kamu apa satuannya? Liter. Betul, ini satuannya liter ya. Kenapa liter? Menurut kamu kenapa liter? Karena di soal karena di soal yang dibahas liter. Oke, benar. Di soal pertama, soal mintanya liter. Yang kedua, ini kita lihat
kita udah pakai tetapan. Tetapannya tuh liter, ATM, mol, Kelvin. Nah, gitu. Jadi kita tinjau si konstantanya ya. Makanya pas kita masukin ke rumus, eh, yang N-nya itu mol, yang R-nya itu udah tetapan, masuk T-nya itu Kelvin, sesuai ini. Ini Kelvin. P-nya itu tuh dia ATM. ATM juga udah kesebut di sini. Jadi intinya kalau misalnya bikin rumus PVNRT, ntar pokoknya nyesuaiin sama nilai tetapannya. Biasanya di situ langsung diketahui. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nggak ada Kak. Dah, itu Oke. cukup. Aku mau ngetes kamu satu deh. Coba ya. Boleh. Kita bikin persamaan ya. Misal ada persamaan H2 tambah O2. Ini koefisiennya setengah. Jadi H2O. Adalah reaksi sisa. Oke, kamu tahu nggak ini reaksi pembentukan apa ini? Reaksi pembentukan asam. Ya, asam ada hanya betul. Eh, Asam itu mostly rata-rata ada hanya. Cuma kebetulan kalau H2O adalah air. oh iya, air, H2O Ya, air. kelupaan ya? Iya, Terkecoh ya? Tadi aku udah bilang iya, yang ada hanya lupa. tuh asam, jadi kamu, oh ini asam-asam. Jangan lupa, jangan terkecoh. Ini pembentukan air. Air, iya ya, air. Oke, misal di sini ada mula-mula lah ya, udah diketahui. Misal di sini ada 4 mol, di sini 2 mol. Menurut kamu kalau kayak gini reaksi pembatasnya yang mana? Reaksi pembatasnya yang H2O ya, Kak? Oh, reaksi pembatas biasanya antara antara molnya H atau molnya O2. Nah, clue-nya reaksi pembatas itu yang bentar, reaksi pembatas itu yang biasanya lebih kecil. Berarti yang O2 ya, Kak? O2 bisa eh bener yang O2 mungkin biar lebih gampang ngitungnya. Ini kalau misalnya kali setengah kan agak susah ya. Kita ini coba kita ubah jadi semuanya dikali 2 ya. Dua. Ini coba kalau misalnya setengah dikali 2 berapa hasilnya? Hmm, dikali 2. Setengah dikali 2 hasilnya berapa? Setengah dikali 2 itu hasilnya, tunggu ya. Mengambil kertas dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar di sini. Satu per 2 dikali 2 kali 2 4 per 2 kali 1 1. 4 per 1, Kak. 1, bener. Oke. Kalau gitu 4 ini per biar 1. gampang kita jadiin kali 2 aja ya semuanya ceritanya. Iya. Ini berarti kan kalau misalnya setengah kali 2 tadi 1 ya. Kalau 1 kali Iya. 2, Kalau 1 kali 2 2. oke. Ini 1 kali 2, 1 kali 2 2. oke. Berarti ini sama kayak H2 setengah O2 jadi H2O. Ini sama ya, cuma bedanya di sini kita kali 2. Nah, tadi kamu bilang reaksi pembatasnya itu yang O2 ya, karena dia lebih kecil, bener? Benar. Oke, itu benar. Karena Kita kan langsung 1 kali 2.
Kenapa? Karena kan dia satu. Karena kan kalau misalnya dikali antara satu sama O2 itu menghasilkan dua. Nah, kalau sedangkan yang hidrogen, yang H2 itu dua dikali dua kan sama dengan 4 mol. Gitu enggak, Kak? Iya, bener banget, bener. Betul. Nah, tapi ternyata kebetulan dia sama ya. Coba deh, 2 kali 1 berapa? Dua kali satu dua. Ya, 2 mol. Nah, kebetulan 4 dibagi 2, 4 bagi dua dua. 2 mol. Iya, kebetulan di sini sama-sama ya reaksi pembatasnya. Jadi kalau di sini 2 mol dikali 1 itu 2 mol, berarti reaksi pembatasnya dikali koefisien 2 itu berapa mol? Yang di sini. Kalau dikali yang di mana, Kak? Yang di H2. Yang 4 mol ini. Iya, Oh, yang di 4 mol itu kalau di koefisien 2 hasilnya 8. No. rumusnya reaksi pembatas, mol Reaksi. reaksi pembatas Hmm? kali koefisien. Nah, Koefisien 2. koefisien dari Berarti H2 misal. Koefisien dari 2, reaksi pembatasnya reaksi pembatasnya berapa mol? 4. Eh, 2 mol juga ya, Kak? Iya, Atau 4? 2 mol. Jadi 4. totalnya 4 ya. 2 mol juga. Oke, Ya, jadi 4. 4 mol. Nah, ini kebetulan sama aja sih reaksi pembatasnya. Coba kita ubah. Misal di sini kehapusnya banyak. Nih sambil ada sisa 8 menit lagi. Coba aku kasih satu pertanyaan lagi. Misal di sini dia ini kita hapus dulu. Misal tersedianya di sini 5 mol. Nah, kalau misalnya Hmm. di sini 5 mol, reaksi pembatasnya kira-kira menurut kamu yang mana? Reaksi pembatasnya tetap yang di O2, Kak. Oke, tetap 2. Berarti di sini berapa mol? Berarti di situ hmm, 2. 2 mol. Ya, benar 2 mol. Di sini? Di situ kalau Ingat rumusnya reaksi pembatas reaksi pembatas kali dikali koefisien. sama koefisien. Berarti itu 5 kali 2 10. Enggak, koefisiennya yang ini nih. Oh, Koefisiennya. koefisiennya itu. Mm-mm. Berarti reaksi pembatas itu kan 2 mol. Ya, Nah, betul. koefisiennya tuh 2. Berarti 2 Betul? kali 2 4. Betul. Di sini 4 4, mol 4 ya. mol. Nah, bedanya sama yang tadi Kayak apa? Ini coba dikurangin. Menurut kamu ini dikurangin jadi berapa? itu kalau dikurangin kalau 5 mol dikurang 4 mol itu jadi 1 mol. Oke. Sedangkan yang 2 mol sama 2 mol itu habis udah nggak ada Oke, nol. betul. Jadi ini bedanya sama yang tadi, ini sisa ya. 1 mol Iya. sisa. Kalau yang tadi kan habis, 4 mol, 4 mol. Jadi habis, 2 mol, 2 mol habis. Nah, kalau reaksi ini kita sisa. Gitu. Satu lagi deh, aku Nah, masih kepo. boleh boleh boleh, Kak. Biar semakin mahir. Jadi kamu paling jago di kelas. Yang Amin. PRS. Misal di sini eh berapa ya? Bentar, mikir dulu. Misal di sini Hmm. 4 mol. Nah, oke. Oke, misal kayak gini. Kalau kayak gini, kira-kira menurut kamu reaksi pembatasnya yang mana? Reaksi pembatasnya 2 mol. lebih kecil ya? Kenapa 2 mol? Karena M-nya tuh 2, Kak. Sedangkan yang O2-nya itu 4. Kan yang ditanya apa? Yang M-nya itu yang paling kecil. Ya nggak sih, Kak? Iya, betul. Yang paling kecil. Berarti kalau misalnya ini diturunin ke bawah, itu berapa mol Kalau diturunin ke bawah yang bereaksinya? itu yang reaksinya 4. Kenapa 4? Eh, betul. Tadi Gini. koefisiennya, Kak. Koefisiennya Ya, koefisiennya tuh benar-benar. yang 2.
Yang dua gak sih, Kak? Ya benar. Koefisien dikali Koefisien reaksi dua. pembatas dikali N ya, N Reaksi reaksi pembatas pembatas. itu berarti 4, Kak. Karena kan koefisien dikali sama reaksi pembatas, koefisiennya itu kan 2. Nah, reaksi pembatasnya itu kan di H2 itu kan karena paling kecil jadi 2 mol. Jadi 2 Hmm. dikali 2 mol itu sama dengan 4. Oke, itu konsep itu benar, tapi ada tambahan sedikit lagi. Ini sedikit tambahan, N reaksi pembatasnya itu Hmm. pas kondisi 1 gitu. Jadi kayak Oh, misalnya, misal, oke, reaksi pembatasnya udah benar. Ini reaksi pembatas 2 hmm. mol. Tapi 2 mol, Hmm. 2 mol itu buat koefisien 2. Jadi kalau misalnya koefisiennya 1, itu berapa mol? 2. Enggak dong, dibagi 2 dong. Ya nggak? Kalau Oh, misalnya, nih, ibaratnya 2 orang punya hmm. jatah 2 pizza. Iya. Berarti kalau misalnya 1 orang, jatahnya berapa pizza? Jatuhnya 2 lah. Kalau dua, kalau satu orang jatahnya 2 pizza, berarti 1. Ya, benar. Oke, berarti ibaratnya di sini 1 mol ya, ya nggak? Iya, bener-bener bener. Ya, Bener, jadi 2 mol tuh bener. buat 2 orang. Berarti kalau 1 orang, ya 1 mol aja. Oh, Ngapain sombong-sombong amat, maruk banget ya. Nah, di sini ih, kita bahas reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya itu benar 2 mol. Tapi 2 mol itu buat koefisien 2. Berarti kalau buat koefisiennya oh, 1, itu 4. Si 4 itu, Kak. hmm, Enggak ya? kan batasannya cuma Si 2, ya tetap nggak? 1. Kan batasannya cuma 2, maksimal berarti Iya, cuma 2, ya nggak? Kamu mau eh iya. 2 pizza, ada tersedia 2 pizza buat 2 orang. Terus kalau misalnya buat 1 orang kan nggak bisa tiba-tiba jadi 4 pizza, kan batasnya cuma 2, pizza tersedia cuma 2, ya nggak? Iya, iya. Ya berarti di sini 1 ya. 1. Ya. Oke, di sini 1 mol. Nah, berarti ini kita Oh, masukin oke. deh. Ini koefisiennya 2. Kalau 2 berarti, Kalau 2 berarti 2. oke, 2 mol. Nah, ingat ya, maksimalnya 2. Nah, tadi 2 mol itu buat 2 orang. Ibaratnya ada 2 pizza buat 2 orang. Batasannya udah 2 nih, ini batasan. Batasan banget. Nah, kalau misalnya buat 1 orang berarti berapa mol? Berapa pizza? 1. 1, Berarti 1. benar. Betul Oh, sekali itu. gitu. Jadi kamu harus bagi dulu. Ini si nilai mol reaksi pembatas dibagi koefisiennya dulu kayak gitu. Ya. Oke, ubah dikit deh, ubah dikit. Sempat nih 1 menit. Eh, kalau misalnya terus habis itu, bentar. Ini O2 ya di sini ya. Dua O2. Iya, O2. Oke. Kalau misalnya di sini ada 1 mol. Di sini ada 3 mol. Reaksi pembatasnya yang mana Hmm. menurut kamu? Reaksi pembatasnya 3 mol. Oke, benar 3 mol. Di sini berapa? Eh, tuh Pembatas kita dikali koefisien. pembatas dikali koefisien itu 20. 10 Ini 10 dua, kali dua 1 aja. 10. 2. Berarti 10 kali 2 20, Kak. Oh enggak, dikalinya sama reaksi pembatasnya kan reaksi pembatasnya 3. Oh, 10 kali 30, 30. 30. 3 dikali koefisien dikali ini. 3 dikali 2 dong. 6. 6. 6. 6 mol. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dikurangin di sini 4 mol ya. Iya, Ini 0. itu habis. Oke, betul. Nah, oke. Nah, sudah kasah kan pemahamannya? Terima kasih Rara, ini udah tinggal sisa 1 menit lagi. Oke, Kak. Kasih juga, Kak. Oke, jadi latihan kimia kan malam-malam. Terima kasih Rara. Terima kasih juga, Kak. Thank you. See Oke. you. Ini ntar lagi N nih. Ya. Aku nanti kirim di grup ya filenya. Oke, Kak.